bahkan semakin memerah. Dan waktu itu anehnya guys, seakan-akan wajah Prapto tampak berwujud seekor singa di mata Pak Kevin. Dan saat itu juga Prapto tewas mengembuskan nafas terakhir dengan kondisi tubuh yang memilukan. Assalamualaikum guys, selamat datang di Condrokolo, channel yang khusus membahas kisah-kisah sekitar misteri. Kali ini dengan judul 3 hari menjemput maut. Oke guys, seperti biasanya, bagi kamu yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Kisah ini diceritakan oleh Pak Kevin. Beliau adalah seorang kepala perbaikan dan perawatan sebuah instansi negara yang melayani pelaksanaan dan pelatihan para pegawai negeri sipil se-Jawa Timur. Jadi guys, cerita ini berawal dari aku yang kebetulan saat itu menerima job kerja di sebuah gedung instansi pemerintahan di Kabupaten Malang. Maaf ya guys, aku nggak bisa menyebutkan nama instansi tersebut. Saat itu aku sama beberapa timku sempat menginap selama 3 hari di sebuah kamar nomor 31B di gedung di mana tempat lembaga itu berada. Yang mana guys, kamar nomor 31B ini terletak di arah paling pojok di lantai bawah dekat gedung barang. Jadi suasananya memang terasa agak suram dan lembab karena hampir tidak dapat sinar matahari langsung. Dan juga letaknya agak tersembunyi, jarang sekali orang yang berlalu di depannya. Tapi saat itu aku dan timku tidak ada perasaan yang begitu mengganggu. Cuma ada sedikit rasa sak-sak dan takut juga sih kalau sendirian di sana. Kebetulan karena kerja timku lembur hampir 20 jam guys. Jadi kita tinggal di kamar itu tidak begitu lama, cukup beberapa jam saja untuk sekedar mengusir rasa lelah. Ada beberapa timku sih merasa kurang enak tidur di situ. Jadi dia pindah ke mobil. Katanya sekalian jaga mobilnya. Dia nggak pernah cerita guys apa sebabnya. Soalnya aku nggak bertanya sih kenapa ia pindah. Padahal biasanya tidak pernah dia tidur di dalam mobil. Sampai besoknya, saat tiba di Surabaya, aku kembali survei ke pusat lembaga ini yang pusatnya ada di daerah sekitar Tandes. Saat itu aku bertemu dengan Pak Kevin. Dari pertemuanku inilah guys, aku baru tahu betapa horornya kamar pojok yang aku tempati kemarin. Jadi guys, menurut Pak Kevin, saat itu ia tengah mendapatkan tugas perbaikan dan perawatan di gedung tersebut. Ia pergi bersama dengan 3 orang temannya, 1 orang sopir, 2 lagi teknisi listrik dan komputer. Pak Kevin sendiri ini seorang yang ahli di bidang pemrograman dan teknik listrik. Jadi guys, saat itu banyak sekali peserta pelatihan yang hadir di gedung tersebut. Akibatnya Pak Kevin dan timnya tidak kebagian kamar, jadi terpaksa tidur di kamar pojok, kamar nomor 31B. Tapi sebelum ia menerima kunci kamar dari Pak Mo, sebut saja begitu namanya, beliau merupakan salah satu penjaga gedung instansi tersebut, berpesan serius kepada Pak Kevin, "Pak, mohon hati-hati ya dan dijaga sikapnya. Soalnya kamar pojok ini angker pak. Ditunggu seorang noni Belanda dan harimau putih. Yang penunggunya ini jahil pak. Tolong diperhatikan ya pak. Pesan saya ini." Pak Kevin yang mendengarkan pesan itu mangut-mangut dan tersenyum geli dalam hati. Dia tak percaya dengan pesan tersebut sih, tapi
teknisi listriknya menjawab dengan canda ledekan. Kalau noni Belandanya cakep, aku mau diajak pak buat temen tidur. Ngawur kamu Prap, jawab Giman menimpali. Pak Mo yang pesannya nggak begitu digubris pergi dan mengumel dan ucapan iri. Nggak percaya ya udah mas. Selesai menerima kunci, Pak Kevin dan timnya langsung bergegas masuk kamar. Setelah beristirahat sejenak, mereka langsung bergegas ke ruang kontrol engineering dan komputer, men-setup ulang sistem yang ada supaya berjalan normal. Kerja mereka berempat ini cukup lama, sampai pukul 10 malam guys. Baru mereka beristirahat sejenak untuk dilanjut besoknya. Saat itu Pak Kevin yang lagi kebelet untuk buang air kecil langsung nyelonong sendiri masuk kamar. Saat ia buka pintu, tiba-tiba ada angin yang bertiup kencang mendorongnya, sampai ia hampir jatuh terpelanting bila tak berpegangan erat pada ganggang pintu. Astagfirullah, serunya. Ia langsung menyalakan lampu kamar dan bergegas masuk ke kamar mandi. Saat itu perasaannya belum berpikir yang macam-macam. Sampai saat ia di dalam kamar mandi, tiba-tiba semua lampu berkedip-kedip dan padam. Pak Kevin berteriak-teriak memanggil temannya. Prapto, cepet nyalain lampunya. Aku kegelapan di sini. Tiba-tiba guys, bulu kuduk Pak Kevin berdiri dan ia mendengar jawaban dari seseorang. Iya pak, jangan khawatir, saya nyalakan. Detik itu juga guys, lampu menyala. Tapi anehnya, lampu kamar mandi berkedip-kedip terus. Dan saat Pak Kevin melihat ke arah jendela belakang, di atas dinding kamar mandi, ia terkesiap kaget saat melihat bayangan harimau putih mengaum di dekatnya. Astagfirullah, jeritnya di dalam hati. Perlahan dengan pikiran yang masih shock, ia melangkah keluar. Anehnya, di luar ia tak melihat seorang pun temannya. Jadi, suara siapa tadi? Serunya dalam hati. Bergegas ia melangkah keluar kamar dengan tubuh yang penuh keringat dingin. Di luar baru ia melihat ketiga kawannya, Prapto, Giman, dan Heri sedang asik bercanda. Kenapa pak? Kurang enak badan kah? Kok enggak agak pucet? Seru Heri. Enggak Her, cuma bener Pak Mo, di sini hawanya kurang enak buat istirahat. Alah pak, barang gitu aja kok dipikirin. Saya sering naik gunung, nggak ada apa-apa. Macan aja nggak pernah ketemu. Lek ketemu tak sate pak. Seluruhnya berkelakar sambil tertawa lirik. Giman menahan mulutnya. Pak Kevin yang mendengar semua ucapan temannya terdiam. Perasaan malu juga timbul di hatinya sebagai seorang dewasa, takut dengan hal-hal seperti itu. Ia bergegas masuk ke kamarnya. Jadi guys, di dalam kamar 31B ini terdapat 4 bilik. 1 kamar 1 bed untuk pimpinan, 2 kamar 2 bed untuk tim. Satunya lagi kamar mandi. Jadi Pak Kevin tidur seorang diri. Heri sopirnya tidur sama Giman, sedangkan Prapto tidur sendiri. Malam itu berlalu begitu saja. Sampai pagi menjelang, semua orang tampak ceria. Seperti biasanya, hanya Pak Kevin yang tampak agak lusuh. Nggak bisa tidur nyenyak, masih kepikiran dengan peristiwa malam kemarin malam. Anehnya, sampai pukul 7 pagi, Prapto nggak bangun. Baru Giman mengetuk pintunya, Prapto terbangun dan dengan wajah ceria dia masuk kamar mandi, langsung keramas. Ayo Prap, ini mau sarapan kita. Kamu kok bangun-bangun langsung keramas, banjir tak?
seluruh Giman. Iya sih, pokoknya jamnya Prapto enteng. Pagi itu mereka langsung menuju ruang makan dan bersendaguro seperti biasanya. Sampai akhirnya, karena pekerjaan Giman waktu itu selesai lebih awal, ia berpemikiran pergi istirahat dulu ke kamar. Saat itu Mas, cerita Pak Kevin, kata Giman, meski kondisi cukup ramai, saat ia berjalan di lorong menuju kamar nomor 31B, saat itu ia merasakan langkah kakinya diikuti seseorang. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tapi tak ada seorang pun yang ia lihat. Sampai ia merasa kondisi sekarang semakin hening dan semakin sepi. Dan beberapa kali ia mendengar suara harimau yang mengaum. Giman kembali menoleh ke belakang, dan ia kembali mendapati kondisi sekitar sepi-sepi aja. Tak ada seorang pun. Giman yang mulai merinding bergegas membuka pintu kamar nomor 31B. Alangkah terkejutnya dia saat pintu itu terbuka. Ia merasa tengah berada di area sabana yang cukup luas. Di tengahnya berdiri sebuah rumah loji Belanda. Jadi guys, menurut Mas Giman, rumah loji ini merupakan rumah besar yang khas yang dimiliki pejabat-pejabat Belanda di era kolonial. Giman yang penasaran mencoba berjalan mendekati rumah loji tersebut. Tapi semakin ia berjalan mendekat, rumah yang tampak dekat itu semakin menjauh. Dan ia mendapati dirinya kini berada di tengah sabana, sedangkan rumah itu semakin tampak kecil. Karena lelah, Giman mencoba beristirahat. Ia berjalan ke sisi kanan jalan, di mana ia mendapati sebuah gunung pohon sawo yang cukup besar. Giman terus bergegas menuju pohon sawo tersebut. Tapi anehnya, saat hampir sampai, tiba-tiba muncul harimau putih yang bergerak cepat hendak menerkamnya. Giman yang ketakutan berlari kencang, sementara harimau itu terus mengejarnya. Dengan sigap ia meraih tubuh Giman dengan cakar yang keras. Tubuhnya tersayat-sayat ke cakar yang cukup tajam. Giman jatuh terkapar. Saat harimau itu hendak menerkamnya lagi, ia tersadar ada sebuah telaga yang berada tak jauh darinya. Dengan cepat ia melompat terjun ke dalam telaga tersebut. Sementara harimau putih itu terus mengawasi tubuhnya yang bersandar pada sebuah dahan pohon yang tumbang. Giman yang terluka parah terus mengayuh dahan itu untuk menepi. Rasa lapar kali ini menghantuinya. Sementara tampak ia sadari tubuhnya menepi pada sebuah akar pohon sawo yang cukup besar. Di bawah pohon itu ada ingkung ayam bakar lengkap dengan buah dan kue untuk sesaji. Terdorong rasa lapar, Giman langsung memakan buah dan kue itu. Namun, saat ia ingin melahap ingkung ayam bakar, tiba-tiba ia digegerin suara kakek-kakek tua renta berkata menghibah padanya, "Nak, tolong nak, ingkungnya buat saya. Saya sudah 3 hari nggak makan." Terdorong dengan rasa ibah, rasa kasihan, Giman memberikan ingkungnya pada kakek tersebut. "Ini kek buat kakek. Tapi sisanya saya sedikit ya kek," seru Giman. "Baik nak," jawab kakek itu yang langsung melahap ingkung itu seperti seorang kesurupan. Orang itu asik saja memakan tanpa memperdulikan Giman. Giman yang agak kesal menegur kakek itu, Kek, saya dibagiin dikit ya." Kakek itu tak menghiraukannya. Giman yang kesal terus bicara lagi, Kek, tolong saya dibagi lagi sedikit ya." Kakek itu tiba-tiba mengerang. Giman semakin jengkel. Ia menempuk bau kakek itu. Tapi saat ia berbalik ke belakang, Giman menjerit keras, "Astagfirullah." Muka kakek itu berubah menjadi seekor harimau putih dengan darah segar yang menyembur dari sela-sela giginya. Sementara ingkung itu kini berubah menjadi tubuh seekor bayi yang terkoyak-koyak kena gigitan harimau itu.
Apa kamu mau menggantikan burung ini? Apa kamu mau menggantikannya? Burung Simowereng ini. Hahaha. Terdengar tawa yang menyeringai. Giman terhuyung-huyung jatuh, terjebak, tak sadarkan diri. Sampai akhirnya, Man, bangun Man. Seru suara Pak Kevin memanggilnya. Sementara tubuh Giman terus bergetar dan mengejang. Untung Pak Mo yang bergegas datang. Saat ramai-ramai di kamar nomor 31, ia kebetulan lewat. Tanpa banyak kata, ia langsung memegang tubuh Giman dan membaca beberapa doa. Berangsur-angsur tubuh Giman tak bergetar dan mengejang lagi. Sejenak kemudian ia bersandar sambil berseru, Ampun Mbah Simowereng, maafkan saya Mbah. Man, sadar Man, seru Pak Kevin. Giman tersadar dan menyadarkan diri pada dinding kamar. Ternyata guys, Giman ini belum sampai memasuki kamar, ia kesurupan tepat di depan pintu kamar. Pak Mo menepuk tubuh Giman. Udah Mas, sabar, ndak apa-apa. Tapi Pak Kevin, kalau Bapak percaya saya tolong Mas Giman buatkan unceng 1 untuk tasyakuran biar Mbak Simowereng nggak mengganggu lagi. Uncungnya pakai ingkung dari ayam Jawa yang berbulu hitam ya Mas. Makanya Mas lain kali tolong jangan berkata sombong, sekalipun itu sekedar bercandaan, seru Pak Mo. Baik Pak Mo, maaf untuk kejadian kemarin, seru Giman. Iya Mas, enggak apa-apa, seru Pak Mo. Jadi guys, saat itu kejadiannya pukul 9 malam. Baru ketahuan kalau Giman kesurupan. Jam 12 malam Pak Mo pamitan pulang saat melihat kondisi Giman semakin baik. Pagi harinya Pak Mo mengadakan tasyakuran di ruangan kamar 31B. Sementara kondisi Giman makin baik, ia sudah ceria kembali. Hari itu selesai tasyakuran, Pak Kevin langsung mempercepat kerja mereka, sedikit lagi selesai. Benar juga, pukul 6 sore pekerjaan perawatan dan perbaikan sudah final. Pemrograman juga sudah bisa berjalan baik seperti sedia kala. Pak Kevin, Prapto, Giman, dan Heri bergegas pulang ke Surabaya. Nah guys, disinilah peristiwa naas itu terjadi. Jadi awalnya tak ada yang aneh-aneh. Perjalanan pulang ke arah Surabaya lancar-lancar aja. Dan Giman udah baikan lagi. Kondisinya mentalnya udah cukup baik. Saat kejadian itu guys, belum ada tol Malang Surabaya. Jadi kebanyakan orang pakai jalur jalan provinsi. Jadi jarak tempuh cukup lumayan sih, sekitar 2-3 jam. Sampai memasuki arah Mojokerto, tiba-tiba Prapto ini tertawa sendiri guys. Ia mulai berkata-kata yang aneh dan ia bercerita ganjil bahwa setiap malam ia dikunjungi seorang wanita Belanda yang cukup cantik. Ia selalu menggunakan gaun putih yang mewah dan anggun. Setiap kali ia datang, ia mengajak Prapto berhubungan badan. Dan Prapto tak kuasa menolaknya. Sampai pada hari kedua, ia sempat diajak berkunjung ke rumahnya yang berada di sebuah sabana luas dengan sebuah pohon sawi yang besar sebagai tanda masuk ke halaman rumahnya. Rumah itu serba putih, cukup mewah, sebagaimana rumah loji Belanda. Dan ia punya seorang pembantu setia bernama Simowereng. Saat itu Simowereng berkata, kalau serius kamu harus rela tinggal di sini membantu Nyonya Willem, katanya. Prapto saat itu mengiyakannya. Dan di situ Prapto diajak berhubungan badan lagi. Ia sangat suka dengan Nyonya Willem. Ia cukup cantik, tubuhnya sangat harum, dan matanya sangat indah.
Jadi karena sangat senangnya, ia sampai berhubungan badan berulang kali. Tapi yang membuat Prapto gelisah, Simawaran datang beberapa kali saat ia berjumbut tanpa busana dengan Nyonya William. Mata melotot dan di tangannya menggelendang seekor harimau putih sambil berkata lirih, "Setelah ini, kamu yang menggantikan harimau ini." Prapto terdiam. Ia tak mengerti arti kata ucapan Simawaran. Sampai terakhir kali di malam ketiga, Nyonya William datang dan mereka berhubungan badan lagi. Nyonya William pamit sambil menangis dan berkata, "Kamu harus pergi, Prapto. Simawaran akan datang menagih janjimu. Aku tak bisa berbuat apapun. Segera pulang. Bila tidak, ia akan mengambil sukmamu, dijadikan budaknya seperti diriku. Sesungguhnya aku tawanannya, Prapto. Aku membuat perjanjian dengannya untuk menyelamatkan nyawa anak-anakku dari serangan tentara Nippon. Keluargaku selamat dan berhasil dievakuasi oleh seorang kiai lokal. Tapi aku mati terbunuh di kamar ini. Jasadku terbakar habis. Sementara sukmaku hidup bersamanya di istana Loji Putih. Aku hanya sukma pemikatmu, Prapto. Segera pergi sebelum tengah malam besok." Saat itu, aku menangis haru, seru Prapto. Aku sudah benar-benar suka padanya. Tapi Simawaran itu kurang ajar. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Hahaha. 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 Aku akan membunuhnya. Aku nggak takut. Nyonya, tunggu aku. Tunggu aku, Nyonya. Jadi guys, di tengah jalan, di tengah cita-cita itu, tiba-tiba Prapto kesurupan, menjerit-jerit dan tertawa sendiri. Harry, sopir Pak Kevin, langsung mempercepat laju mobilnya. Sampai tol Surabaya, Pak Kevin menyuruh dia langsung menuju rumah Prapto. Tapi guys, sampai di rumah Prapto, ia segera tempat di kamar dan diberikan bacaan doa. Tapi guys, sesuai yang itu tidak diharapkan terjadi. Tubuhnya terus menggigil dan suhunya panas dan terus panas. Seakan-akan bacaan doa itu tidak berguna untuknya. Tubuhnya terus mengejang dan matanya terus melotot terus dan hawanya cukup panas. Ia menggenggam erat tangannya Pak Kevin sama kalut. Teman-teman juga jangan kalut. Prapto, saudara Prap. Sambil terus diberikan pengajian, dibacakan surat Yasin. Tapi tubuh Prapto terus mengajang, bahkan semakin memerah. Dan waktu itu anehnya guys, seakan-akan wajah Prapto tampak berwujud seekor singa di mata Pak Kevin. Dan saat itu juga Prapto tewas menghembuskan nafas terakhir dengan kondisi tubuh yang memilukan. Pak Kevin terdiam. Dia menarik nafas panjang, tak bisa berbicara lagi. Sedikit penyesalan ada pada dirinya karena dia kurang memperhatikan pesan dari Pak Mo. Sementara itu guys, tiba-tiba terdengar bisikan iri di dalam hatinya. "Kevin, namaku Simawaran. Aku penguasa istana Loji Putih." Sekian guys cerita dari aku. Semoga kalian suka. Tetap berpikir positif dan jangan lupa berdoa. Ingat, di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Ada yang melihat kita di alam kegelapan. Hati-hati dengan perilakumu, jaga perkataanmu.
Thank you guys. Jangan lupa subscribe ya. Bila kamu ada cerita-cerita mistik, horor, kirim ke aku. Insya Allah akan aku upload di episode selanjutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum. Sukses selalu buat kamu.